Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz segenap BKM serta jamaah Masjid Al-Amanah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari Ahad yang mubarak ini kita bersama bisa mengikuti kajian tafsir dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah berikan kita keberkahan yang luas di dunia wal akhirah, khususnya berkah umur kita, berkah ilmu kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian tafsir kita adalah surat Al-Mudaththir, dimulai ayat 11. Surat Al-Mudaththir, surat ke-74, mulai ayat 11. Sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan baca Al Kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan Sayyidina Al-Mukarram wa muallif hadzal kitab radhiyallahu anhu, Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca mulai ayat 11. Surat ke-74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida. Dzarni, biarkanlah aku, wa man khalaqtu, dan orang yang aku ciptakan, wahidan, sendirian. Maknanya biarkanlah aku, terserahkanlah kepadaku untuk mengurusi, untuk menindak
orang yang telah aku ciptakan sendirian. Kata sendirian itu menjadi hal, nasabnya itu menjadi hal. Hal dari mana? Wahidan itu bisa kembali kepada Allah, yang aku ciptakan sendirian, bisa wahidan. Tapi bisa kembali kepada dhamir yang mahdhuf, yang dibuat. Ai khalaqtu wahidan, biarkanlah aku mengurusi orang yang telah aku ciptakan, ia itu dalam keadaan sendirian. Kalau itu kembali kepada dhamir yang mahdhuf, ay wa man khalaqtuhu wahidan atau munfaridan, makna wahidan, maka kenapa atau siapa yang dimaksud orang yang Allah menciptakannya itu sendirian? Di sini ay bila abi, dia lahir tanpa bapak. Siapa orang yang lahir tanpa bapak? Ya, yang dimaksud bukan itu. Bila abin fahuwa zani, dia lahir tanpa ada ayah biologis yang jelas, sebab dia itu lahir dalam status anak zina, zani bidua anak zina. Atau munfaridan fisyarah, atau dia itu sendirian dalam hal keburukannya. Sendirian dalam hal keburukan itu artinya satu-satunya orang yang menyandang gelar orang yang paling buruk di zamannya. Siapa dia? Wa huwa al-Walid ibnul Mughirah al-Makhzumi. Yang dimaksud adalah Al-Walid ibnul Mughirah al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Kenapa Al-Walid ibnul Mughirah itu diberikan gelar sebagai wahidan? Wahidan itu kalau bahasa sekarang itu, jadi ini ayat ini bisa punya dua penafsiran. Pertama, kata wahidan itu artinya kalau bahasa milenialnya itu the one and only, satu-satunya. Itu kalau kita kembalikan kata wahidan itu rujuknya kepada Allah, maka kira-kira artinya bahasa Jawanya ini tak urus orang dulu. Sendirian itu kan dulu, biarin orang itu tak urus orang dulu, biarlah dia itu aku urusin sendiri ya. Tapi kalau kata wahidan ini dikembalikan rujuknya kepada dhamir yang mahdhuf, ay wa man khalaqtuhu munfaridan, orang itu orang yang aku ciptakan sendirian tanpa ayah itu ya, dia juga artinya wahidan itu karena dia satu-satunya di zamannya ya, yang menyandang predikat wahidul asri. Kalau istilah sekarang ulama itu wafaridu, wahidu asri, wafaridu dahri, itu istilah kerennya, the one and only, satu-satunya orang yang menyandang gelar satu-satunya di zamannya jahiliyah itu namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Kenapa? Satu, secara proses kelahirannya dia itu anak zina, tidak ada jelas ayahnya siapa, bukan nggak punya ayah, tapi karena anak zina maka nggak jelas ayah. Orang kalau lahir dari hasil zina kan tidak ada nasab yang bersambung kepada ayah, tanpa ayah. Kedua, dia itu
orang yang memang mendeklarasikan, mengaku-ngaku satu-satunya pemimpin di kaumnya, annahu wahidu qawmi liriyasatihi wa yasarihi wa taqaddumihi fid dunya. Dia orang yang paling kaya, paling berpengaruh, paling populer di zamannya antara orang-orang kafir Quraisy. Namanya Al-Walid ibn Mughirah. Bahkan dengan sombong dan lemahnya dia mengatakan, Anal Wahid ibnul Wahid laisa li fil Arab nabiy wala li abi nabiy. Saya ini satu-satunya yang paling hebat. Tidak ada antara orang Arab yang menandingi saya. Ya, ini sombongnya orang yang namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Wa ja'altu, dan aku telah jadikan lahu kepadanya malan, aku telah berikan kepadanya malan, harta benda mamdudan yang berlimpah, ai mabsutah yang banyak. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir ayat wa ja'altu lahu malan mamdudan ini, kata Sayyidina Ibnu Abbas yang punya gelar terjemahul Quran, karena lil-Walid bi Makkah wa Taif min al-ibli wal baqari wal ghanami wal hujur wal jinan wal abid wal jawad. Kekayaannya Al-Walid ibnul Mughirah itu di Mekah, di Taif, dia punya banyak ternak, unta, sapi, kambing. Dia juga banyak rumah dan kebun di Mekah, di Taif. Dia punya banyak budak laki-laki dan budak-budak perempuan. Bahkan diceritakan dia punya kebun yang di Taif itu, lahu bustanun di Taif la tanqati'u thimaruhu bisyita'i was-sayf, atau syatta'an wala sayf. Kebunnya yang di Taif itu tidak pernah berhenti berbuah, baik musim panas maupun musim dingin. Kita tahu Taif memang iklimnya lebih sejuk antara kota-kota lain di tanah Arab. Kebun korbannya yang di Taif itu punya Al-Walid bin Mughirah tidak pernah berhenti panen berbuah. Di Mekah ada, di Taif ada kebunnya, rumahnya, kontrakannya, kalau istilah sekarang itu baik. Cuma zaman dulu kan bukan kontrak, rumah-rumah tinggalnya banyak, kebunnya banyak, ternaknya banyak, budak-budak laki-laki dan perempuannya juga banyak. Paling kaya, paling berpengaruh, paling hebat di zamannya. Wabanina, dan juga anak-anak laki-laki syuhudan yang banyak yang selalu menyertai dan mengikuti. Ada katakan dia punya anak laki-laki 13. Saya tidak tahu istrinya berapa, tapi biasanya orang Arab juga istrinya zaman jahiliyah banyak. Itu sudah umum. 13. Di antara 13 anak laki-lakinya itu nanti pada akhirnya ada 3 orang yang masuk Islam. Ya. Yang pertama namanya Khalid, yang
kedua namanya Hisham, yang ketiga namanya Urwah. Bahkan yang namanya Khalid ini kelak ketika masuk Islam menjadi pahlawan Islam terkenal dengan gelar Saifullah wa Saifur Rasul, pedangnya Allah dan pedangnya Rasul. Khalid bin Walid, ya, tahu ya? Itu bapaknya Khalid namanya Walid bin Mughirah, makanya Khalid bin Walid. Itu pemimpinnya orang kafir yang paling memusuhi Nabi. Masya Allah, ya. Inilah rahasia hidup. Bapaknya itu dedengkotnya orang kafir, anaknya bisa masuk Islam jadi pahlawan. Itulah rahasianya. Dan juga kita baca namanya Abu Jahal yang meskipun masih paman Nabi, tapi kan begitu memusuhi Nabi. Itu anaknya masuk Islam jadi panglima perang, namanya Ikrimah. Nah, itulah rahasia takdir Allah. Bapaknya jahat sama Nabi, anaknya bisa masuk Islam, bahkan menjadi pahlawan-pahlawan. Ya. Kehidupan itu memang belum sulit untuk paham rahasia tadi. Atau dalam cerita juga sebaliknya, bapaknya Nabi, anaknya malah kafir juga ada. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Ay huduran makna syuhudan itu huduran ma'ahu di Makkah, selalu mendampingi Al-Walid, la yufariqunahu al-battah. Di kota Makkah Al-Walid kalau pergi selalu didampingi anak-anaknya, tidak pernah ditinggal oleh anak-anaknya. Semuanya anak-anak orang kaya semua. Wa mahadtu lahu tamhidan, dan aku telah lapangkan kepadanya tamhidan, dengan sungguh-sungguh kelapangan dan keluasan. Ay wa basartu lahu al-jah wa riyasa fi qawmi, aku telah lapangkan kedudukan, kekayaan, popularitas bagi Al-Walid bin Mughirah di tengah-tengah kaumnya. Hatta nukiba raihanatu Quraisy, sehingga Al-Walid bin Mughirah itu sampai dapat gelar, ya, kalau istilah sekarang itu Pak, zaman jahiliyah orang Quraisy itu tidak ada gelar sultan, belum ada, ya. Tapi pemimpin yang paling hebat saat itu diantaranya Al-Walid bin Mughirah. Ini kalau istilah sekarang ini, dia itu mirip sultannya orang Mekah. Pemimpin hebat besarnya orang Mekah. Anda bayangkan ini bagaimana Allah menggambarkan orang yang namanya Al-Walid bin Mughirah, kaya, hebat, pemimpin, anak laki-laki yang sudah sekaya itu, tapi sumaya kemamu an azid, dia kemudian masih berharap tamak, yang mau dari kata tamak, masih berharap an azidah, supaya aku tambahkan lagi kekayaannya.
alamahu, dia masih merasa kurang, terutama dia merasa iri dengan popularitas dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sudah paling kaya, paling ditakuti, tapi masih ngerasa kurang. Ketika Nabi berdakwah, mulai punya pengikut, dia merasa tersaingi. Nah ini tamak. Tamak itu bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Ya, mungkin rakus. Merasa kurang terus. Padahal Nabi bukan orang kaya. Al-Walid kekayaannya sulit dicari tandingannya di zaman itu, saudara-saudara. Tapi tetap iri dengan Nabi karena Nabi berdakwah diangkat jadi Rasul, diimani orang, diikuti orang. Lah ini dia nggak terima. Dia pengennya dia yang paling kaya jadi pemimpin, tidak boleh ada orang yang punya pengikut yang namanya Muhammad. Dia tidak suka. Ini orang kalau sudah tamak begitu Pak, di semuanya pengen dia kuasai sendiri. Ya, bahasa lainnya, yang boleh punya pengikut, kalau perlu yang boleh jadi nabi cuma saya. Kira-kira begitu kata Allah, kata Al-Walid. Nah ini nanti pesannya buat kita, bahwa ternyata kekayaan itu bukan jaminan orang bersyukur. Yang bikin orang bersyukur itu kalau sudah bisa membuang sifat tamak. Membuang sifat tamak. Itu hurufnya 3, mim, ain. Tok, mim, ain, roma, bahasa Arab itu dari huruf tok, mim, ain. Anda perhatikan kata ulama, kenapa sifat tamak itu sifat yang membuat orang tidak pernah merasa cukup dan puas, karena dari 3 hurufnya itu semuanya bolong. Tok bolong, ya kan? Mim bolong atasnya, ain bahkan dua-duanya bolong ke belakang. Yang atasnya sama yang bawahnya semuanya bolong. Huruf 3 bolong itu tandanya dikasih berapa aja gak pernah cukup dan puas, maka disebut tamak. Kalla, sekali-kali tidak. Ai la taqulu lahu ziyadah ala dzalika asl. Tidaklah sekali-kali aku akan tambahkan. Sama sekali. Bahkan Al-Walid bin Mughirah itu kemudian karena Allah tidak mau lagi menambahkan menuruti keinginan ketamakannya itu, dengan kekayaannya yang sebegitu berlimpah, akhirnya yang terjadi kalla fi nuqsani malihi hatta iftaqara wa mata faqira. Yang terjadi adalah kemudian kekayaannya itu semakin lama semakin habis, susut, dia jatuh menjadi orang yang fakir sampai akhirnya mati dalam keadaan fakir. Ini memang cerita tentang Al-Walid bin Mughirah itu salah satu cerita yang indah di Al-Quran. Jadi Allah itu punya banyak cara mengazab, menghukum orang kafir yang menentang
kepada ayat-ayatnya dengan berbagai cara. Al-Quran pasti kita akan temukan ada kisah Fir'aun, ya, matinya seperti apa, ada kisah Qarun, matinya seperti apa, ada kisah kaum-kaum yang kafir kepada nabinya, matinya seperti apa. Fir'aun ditenggelamkan, Qarun ditelan bumi, ya. Betulnya sama-sama ditenggelamkan juga, cuma kalau Fir'aun ditenggelamkan di laut, Qarun ditenggelamkan di bumi, ditelan bumi. Orang-orang kafir yang dulu melawan nabinya banyak yang diadab matinya, macam-macam dibinasakan. Nah, yang menarik Al-Walid bin Mughirah yang sombong, yang kafir, yang menentang Nabi, itu justru cara Allah mengadabnya menurut saya ini yang paling menyedihkan. Ironis, kenapa? Tidak diadab dimatikan seperti Fir'aun ditenggelamkan, tidak. Seperti Qarun ditelan bumi, tidak. Disambar geledek mati, tidak. Dihantam gempa mati, tidak. Tapi apa? Dibiarkan dari yang paling kaya, paling berkuasa, dibiarkan merasakan jatuh habis kekayaannya. Tidak langsung mati, dibiarkan panjang umurnya, tapi sedikit demi sedikit hartanya habis, betul-betul habis, sampai jatuh miskin, mati jadi orang miskin. Menurut sampean kira-kira mati yang begini lebih nyesek apa enggak dibandingkan langsung diadab mati? Menurut saya pribadi ini lebih nyesek. Mendingan karuan kalau mau mati, mati cepat, istilahnya ya, sambil geledek mati, kena gempa mati. Karuan itu nggak terlalu ngerasain pedihnya dihina di dunia, ya sama-sama mati di adab, tapi tidak. Nah, ini jadi cara Allah memuliakan manusia itu caranya banyak, cara Allah menghinakan dan mengadabnya juga banyak. Maka kita jangan berpikir orang kalau diadab Allah itu harus seperti Fir'aun tenggelam mati, harus seperti Qarun ditelan bumi mati. Itu kan kata kita. Kata Allah banyak cara. Makanya awal ayatnya darni wa man khalaqtu wahida. Terjemahan bahasa Jawanya, biar tak urus ono dewi, biarin saya yang ngurusin dia sendiri langsung. Gak perlu kalian ikut campur, aku yang akan menindaknya, menghukumnya dengan cara Allah. Innahu sesungguhnya Al-Walid bin Mughirah itu karena di ayatina terhadap ayat-ayat kami anid dan itu selalu membangkang. Ayat-ayat kami yang dimaksud ini pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keesaan Allah, kekuasaan Allah, kebenaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain. Anid dan dia selalu membangkang. Anid itu maknanya raddan wa huwa ya'rifuhu biqalbin wa yunkiruha wa huwa ya'rifuha biqalbin wa yunkiruha bilisan. Dia kafirnya itu kafir bukan karena tidak tahu. Hatinya sebetulnya tahu kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah, tapi dia tetap tidak mau beriman dan ingkar. Itu anidah. Nah, maka kafir itu macam-macam, ada kufrul mu'anid, ada kafirnya orang yang ingat, itu afhasyun
kufr, kata Syekh Nawawi, ini sejelek-jeleknya kafir. Kenapa? Jadi kafir itu macam-macam tingkatannya. Ada orang kafir sama Allah karena memang dia tidak tahu kebenaran keesaan Allah, agama Islam. Dia tidak tahu, dia kafir. Itu kafir, tapi levelnya tidak setinggi ini. Nah, level kafirnya Al-Walid bin Mughirah itu yang paling jelek. Kenapa? Disebut kufrul mu'anid. Kafirnya orang yang sebetulnya tahu, wong dia Al-Quran dengar dan disampaikan, dia tahu isi Al-Quran kebenarannya, tapi tidak mau percaya, tidak mau beriman. Makanya kafir yang paling jelek. Nanti kan yang paling rendah itu namanya kufur nikmat, kafir nikmat. Nah ini yang kita harus hati-hati. Kita ini mungkin dari sisi akidah tidak disebut kafir. Kita percaya Rasulullah, iman kepada Al-Quran, iman kepada Allah. Tapi hati-hati, kita belum tentu terbebas dan selamat dari yang namanya kufur nikmat. Ini yang paling rendah level kufur itu, kufur nikmat. Kufur nikmat itu ya kita percaya sama Allah, beriman, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Al-Quran. Tapi nikmat yang Allah berikan kita tidak syukuri sebagaimana mestinya, itu kita bisa jatuh kepada yang namanya kufur nikmat. Hati-hati. Sa'urhiquhu sa'uda. Ayat 17. Aku akan membebaninya, bukan difu masyaqqatan minal adzab, kepayahan siksa di neraka. Apa itu? Sa'udan. Nabi mengatakan yukallafu ayyus aida aqabatan finnar. Dia harus mendaki di dalam neraka, bukit api, gunung api. Setiap kali dia tempelkan tangannya di so'ud itu, dapat terbakar meleleh habis tangannya. Setiap kakinya menginjak bukit api di neraka itu, terbakar meleleh habis kaki. Tapi setiap kali dia angkat tangan dan kakinya, dikutukan dan bisa mau. Jadi gini, neraka itu kan isinya sudah api, dibakar api, itu sudah sakitnya tidak bisa kita bayangkan. Ini masih ditambahin harus naik gunung api. Jadi dibakar yang sudah sakitnya luar biasa, masih harus manjat gunung api Sa'udah. Itu nanti siksaannya yang Allah siapkan buat Al-Walid bin Mughirah di akhirat. Itu selamanya. Itu bahkan dalam riwayat, kalau dia sudah mendaki selama 70 tahun baru sampai puncaknya gunung api neraka itu, nanti dijatuhkan dari atas gunung apinya ke bawah lagi. Begitu selamanya. Siksaannya yang Allah berikan. Innahu, sesungguhnya Al-Walid bin Mughirah itu dulu di dunia fakkar. Dia kalau mendengar Al-Quran dari Nabi, wahyu dakwah Nabi, dia fikirkan, bukan ditolak langsung, dia renungi, bukan langsung mentah-mentah ditolak. Makanya nanti disebut kafir minat itu begitu. Dia tahu Al-Quran, dia dengar,
dia renungkan, dia fikirkan, tapi waqaddar, dia tentukan dan simpulkan sendiri isi Al-Quran sesuai maunya dia, bukan sesuai apa yang semestinya menjadi makna Al-Quran yang dikehendaki Allah dan Rasul. Nah, ini makanya nanti pelajaran buat kita. Tidak boleh orang memahami Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Sebab itu yang dulu dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah sehingga tetap kafir. Itu bukan berarti dia tidak mau dengar Al-Quran, dia dengarkan. Kalau Nabi sampaikan dakwah ayat-ayat Al-Quran, dia fikirkan dan dia renungi, tapi kesimpulannya dia bikin sesuai kesimpulan hawa nafsunya. Oh, jadi kira-kira begini. Misalnya ada ayat yang disampaikan, mungkin ya, berarti ini kayaknya nih cocoknya artinya begini, cocok. Kata saya begitu. Nah, Quran sih diomong kata saya artinya begini. Bahaya nggak kira-kira? Nggak bisa Al-Quran pakai kata saya sih maksudnya begini nih ayat ini. Nggak boleh kata saya. Quran itu wahyu dari Allah. Saya masih ingat itu sempat ada cerita ya sekian tahun yang lalu itu ada orang. Nah ini karena tidak belajar tafsir Quran dengan baik, dia membaca satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi khudhu zinatakum inda kulli masjid. Terjemahannya kan khudhu, ambillah oleh kalian zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli masjidin, di tiap-tiap masjid yang kalian datang. Nah ini orang pakainya terjemahan loh, bapak-bapak laki-laki. Dia maknanya berarti kita kalau mau ke masjid disuruh pakai perhiasan laki-laki, pakai gelang emas, cincin emas, dandan, pakai perhiasan kayak perempuan. Kira-kira benar nggak? Kira-kira benar nggak? Saya tanya bapak-bapak ini laki-laki begitu benar nggak kalau mau masjid? Ya jelas tidak. Yang boleh berhias pakai perhiasan kan orang. Tapi orang ini ngotot. Itu pak dalilnya di Al-Quran itu. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, ini mirip kayak Al-Walid bin Mughirah, ayatnya dia baca, artinya dia bikin sendiri kesimpulannya. Padahal makna zinatakum, berhias di situ itu bukan berhias seperti perempuan boleh pakai gelang emas, cincin emas, bukan. Tetapi kita laki-laki kalau ke masjid harus dalam keadaan berpakaian sebaik mungkin, sebagus, sesopan mungkin, sewangi mungkin, sebersih mungkin. Bukan masalah perhiasan emas, kayak emas boleh kita pakai laki-laki. Nah, ini contoh. Fakutila kaifa qaddar, maka akhirnya dia dibinasakan. Bagaimana dia menentukan ay falu'ina fi dunyahu ala ayyi kaifiyatin aw ta'at takdir. Sebagaimana dia menentukan sendiri makna Al-Quran, dia dilaknat, dihukum di dunianya seperti tadi itu. Matinya itu tidak langsung dikasih mati, tapi kalau sekarang itu kira-kira dikasih macam umur sama Allah, tapi hartanya habis, lara, sakit-sakitan, tapi nggak mati-mati. Coba Pak sampean kira-kira ya, lebih milih mana? Umurnya panjang, nggak mati-mati, tapi susah, miskin, lara, penyakitan,
atau yang umurnya nggak panjang-panjang amat tapi matinya masih punya harta banyak, nggak sakit-sakitan. Kira-kira begitu yang mana? Hah? Mirip panjang umur, kaya, nggak sakit-sakitan gitu. Nah itu mas saya juga mau itu. Tapi orang waras, orang yang akalnya ya mikir kan pasti ya mending meskipun nggak panjang-panjang banget kan mendingan kita matinya udah sakit-sakitan kan gitu ya. Ya duitnya banyak bisa ninggalin harta warisan buat anak-anak ya, daripada nggak mati-mati tapi miskin sakit-sakitan mulu kan kira-kira begitu. Itu persis al-walid itu dihukumnya begitu. Tumakut silakai fakadar, kemudian dia akan dibinasakan, dilaknat, dihukum sesudah matinya di alam kubur, sebagaimana dia dulu menentukan mengarang sendiri arti wahyu Al-Quran. Itu baru di alam kuburnya, nanti belum lagi disambung di hari kiamat dan di akhirat. Sampai ayat ke 9 ayat 20. 10 ayat ini kita baca. Ini intinya Allah mengajari kita lewat kisah Al-Walid ibnul Mughirah yang tentu insya Allah kita bisa banyak mengambil pelajaran. Ada orang di zaman Nabi seperti itu, namanya Al-Walid ibnul Mughirah, pemimpin yang paling hebat, paling kaya, tapi bagaimana kemudian kekufurannya, kesombongannya, kekurang ajarannya, memaknai Al-Quran semaunya sendiri sehingga membuat dia tetap tidak beriman. Dan bagaimana akhirnya Allah menghukumnya. Tetapi juga yang menarik, tidak semua keluarganya itu kafir, tetap ada yang mau beriman. Nah ini apa namanya ya, anak milenial sekarang kadang-kadang suka bilang anomali gitu ya. Apa istilah anomali? Bapaknya kafir jahat itu kok anaknya bisa beriman jadi orang hebat, namanya Khalid bin. Dalam hidup itu ada anomali. Atau kadang-kadang bapaknya sebegitu akhlaknya kok anaknya kok jelek begitu. Ya kadang-kadang ada. Namanya anomali kata anak sekarang. Tapi hakikatnya itu adalah bagian dari rahasia takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini kajian tentang Al-Walid ibnul Mughirah ya. Di Al-Quran itu memang tidak disebut namanya langsung Al-Walid ibnul Mughirah, tapi ulama semua sepakat namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Sama seperti orang-orang pemimpin orang kafir itu tidak semua namanya disebut. Quran Abu Jahal itu tidak disebut namanya. Yang disebut satu-satunya di Quran orang kafir Mekah itu cuma Abu Lahab. Makanya ada surat Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahab. Memang kadang Al-Quran itu Pak, kalau menceritakan kisah itu tidak langsung menyebut nama orangnya, tapi kadang-kadang disebut. Jadi sebetulnya apa di antara pelajarannya? Ya, nama itu kadang dianggap penting, kadang tidak oleh Al-Quran. Yang penting itu isi pesan ceritanya, gitu. Sampean tidak hafal namanya Al-Walid ibnul Mughirah nggak masalah, gitu. Yang penting sampean tahu sejarahnya dan begitu pesan moralnya buat kita. Kita jangan sampai jadi orang seperti dia. Nah, itu yang paling penting. Jadi
Tidak harus semua nama sejarah yang disebut di Al-Quran kita hafal, tapi yang penting kita tahu pesannya. Oh, ini dulu orang kafir itu begini cerita. Kita jangan sampai itu. Ya. Orang ini begini. Ya. Fir'aun itu begini. Baik para jamaah, ini barangkali sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya bisa. Walaupun dia tidak melihat, tapi dia menjadi presiden, dan ini menunjukkan negara yang hebat. Yang itu harus kelas. Orang yang sakit, tapi dia mentalnya kuat. Gitu. Karena kalau orang sakit dia terus mendumel terus, itu yang berbahaya. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tadi saya sampaikan itu kan konteksnya secara umum saja. Al-Walid itu dihukum Allah sudah tua, mati-mati, sakit-sakitan, miskin. Ya, yang jelek itu sebetulnya bukan sakit dan miskinnya, tapi karena kafirnya itu tadi ya. Jadi dibuat. Orang miskin sakit itu belum tentu jelek. Tadi sampai itu Bapak betul bilang kalau sabar hadapi musibah, yang penting imannya ada sabar. Cuman secara umum kan kita tadi ya rata-rata orang pengennya ya panjang umur, hartanya cukup, kalau bisa jangan sakit-sakit. Itu wajar saja, namanya orang mintanya seperti itu. Tapi bahwa hakikatnya yang paling penting itu bukan kaya dan miskinnya, betul. Yang paling penting itu imannya dan amalnya. Makanya juga dari pesan-pesan ini, sekali lagi, orang yang kaya itu juga belum tentu baik. Buktinya Al-Walid bin Mughirah kayanya seperti itu, tapi kan maka memang kalau mau baca Al-Quran lengkap, nanti ketemu kesimpulan yang komprehensif. Ada Nabi Sulaiman, raja Nabi kaya, itu cakep banget itu, kita pengen begitu. Tapi nggak kayak Nabi Sulaiman pun ada Nabi Ayub contohnya, tidak kaya, sakit-sakitan, tapi tetap dipuji Allah karena beriman dan sabar. Jadi macam-macam manusia sebetulnya ceritanya ada semua dalam Al-Quran. Makanya kalau semuanya dibaca, insya Allah akan mendapatkan kesimpulan atau konklusi yang lengkap. Saya kira demikian ya. Baik, masih ada atau sudah cukup? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Walid bin Mughirah ini kan kafir yang beriman. Sedangkan anak itu Khalid bin Walid adalah panglima perang. Ada satu hadis atau riwayat yang dapat membantu orang tua untuk menjaga anak yang soleh dan soleha yang bisa doa. Bagaimana tadi? Terima kasih. Ya, hadis anak yang soleh, solehah mendoakan orang tua itu sahih, tapi hanya berlaku untuk orang tua yang beriman juga. Ya. Tapi kalau sudah tidak beriman orang tuanya, doa anak soleh tidak bisa bermanfaat, tidak berguna. Khalid Al-Walid bin Mughirah ini dia kafir, yang levelnya paling tinggi. Kafir beneran, maksudnya tidak beriman. Jadi tidak bisa ditolong oleh
doa anaknya seperti Khalid bin Walid yang jadi panglima Islam tidak bisa. Bagaimana halnya Nabi Nuh tidak bisa menolong anaknya yang kafir, namanya kan anak meskipun beliau Nabi. Karena kalau sudah tidak beriman itu tidak bisa ditolong oleh siapapun, meskipun bapaknya atau anaknya sendiri. Tapi kalau masih sama-sama beriman, nah itulah yang bermanfaat. Makanya anak soleh bermanfaat, orang tua bisa mendoakan anak juga bermanfaat selama anaknya juga masih beriman. Kita doain anak kita biar selamat dunia akhirat. Insya Allah doa orang tua juga didengar sama Allah, asal anak kita sama-sama anak yang beriman gitu. Jadi kesimpulannya cuma itu, yang penting sama-sama. Ya baik, sudah waktu syuruh, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala